Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Hanifah Rahmawati dengan NIM D100180341. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana cara uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Di sini sudah terdapat data time series berupa data permintaan mobil penumpang baru di Amerika Serikat tahun 1971 sampai 1986. Untuk variabel Y yaitu mobil penumpang baru terjual, variabel X1 yaitu mobil baru, variabel X2 yaitu indeks harga konsumen, variabel X3 yaitu personal disposable income, variabel X4 yaitu suku bunga, dan variabel X5 yaitu tenaga kerja sipil yang dipekerjakan. Nah, di sini saya sudah mengcopy paste data dari Microsoft Excel tadi ke SPSS. Kemudian klik variabel view. Untuk name yang pertama kita ganti dengan variabel Y. Kemudian variabel X1, X2, X3, X4, dan X5. Untuk label sendiri bisa kita sesuaikan dengan data yang ada pada Excel tadi. Untuk desimalnya bisa disesuaikan saja berapa angka di belakang koma. Kemudian kembali ke data view, klik analyze, regression, lalu linear. Nah, untuk variabel Y atau mobil baru terjual, kita masukkan ke kotak dependen, dan untuk variabel X1, X2, X3, X4, dan X5, kita masukkan ke kotak independen. Kemudian klik statistik, beri centang pada deskriptif untuk melihat statistik deskriptif, lalu collinearity diagnostics untuk uji multikolinearitas, dan Darwin-Watson ini untuk uji autokorelasi, lalu continue. Kemudian klik plot, klik as receipt untuk kotak Y, dan zpred untuk kotak X. Ini untuk uji scatter plot pada heteroskedastisitas. Lalu centang pada histogram dan normal probability plot untuk uji normalitas. Kemudian continue, lalu OK. Ini adalah output dari regresi sekaligus uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji normalitas, untuk melihat apakah hasil penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dapat dilihat melalui histogram dan probability plot. Untuk histogram, ketentuannya yaitu data atau diagram garisnya di dalam garis melengkung yang membentuk seperti gunung, dan titik tertinggi pada garis melengkung sejajar dengan 0. Serta banyaknya angka di sebelah 0, sisi kanan dan sisi kirinya harus sama atau balance. Nah, bisa kita lihat di sini sisi kanan dan sisi kirinya sama. Itu berarti berdistribusi normal. Untuk grafik p-plot, dasar pengujiannya yaitu model regresi dikatakan terdistribusi normal apabila data plotting atau titik-titik data mengikuti garis diagonalnya. Bisa kita lihat pada tabel p-plot, di sini terlihat titik-titik mengikuti garis diagonal dan tidak melebar terlalu jauh. Sehingga sebagaimana dasar pengambilan keputusan, maka kesimpulannya data tersebut terdistribusi normal. Berikutnya, uji multikolinearitas. Bisa kita lihat pada tabel koefisien. Nah, ini. Dengan metode tolerance dan VIF. Dasar pengujiannya yaitu tidak terjadi gejala multikolinearitas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10. Nah, bisa kita lihat di sini nilai tolerance dari X1, X2, X3, dan X5
lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF-nya ini lebih besar dari 10. Itu artinya untuk X1 mobil baru, X2 indeks harga konsumen, X3 personal disposable income, dan X5 tenaga kerja, terdapat gejala multikolinearitas. Sedangkan untuk X4 atau suku bunga, di sini nilai toleransinya sebesar 0,201, berarti lebih besar dari 0,1, dan nilai VIF-nya 4,981, berarti lebih kecil dari 10. Dapat ditarik kesimpulan bahwa X4 tidak terdapat gejala multikolinearitas. Uji asumsi klasik berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas dapat dilihat melalui scatter plot. Dasar pengujiannya tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, yaitu bergelombang, melebar dan menyempit pada gambar scatter plot, serta titik-titik melebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Kita lihat pada gambar scatter plot, di sini polanya terlihat tidak beraturan. Polanya tidak jelas ya. Bergelombang, melebar dan menyempit. Kemudian titik-titiknya berada di atas dan di bawah 0 pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. Uji berikutnya yaitu uji autokorelasi dengan Darwin-Watson. Dasar pengujiannya yaitu tidak terjadi gejala autokorelasi jika nilai Darwin-Watson terletak antara DU sampai 4 min DU. Untuk nilai Darwin-Watson bisa kita lihat pada tabel model summary, yaitu sebesar 1,544. Selanjutnya kita akan mencari nilai DU pada tabel Darwin-Watson. Nilai DU dapat dilihat berdasarkan K, yaitu 5. 5 itu adalah jumlah dari variabel independen, yaitu X1, X2, X3, X4, dan X5. Dan N-nya ada 16, yaitu jumlah data dengan nilai signifikansinya 5%. Kemudian kita lihat pada tabel Darwin-Watson, tadi K-nya ada 5, kemudian kita tarik, dan N-nya ada 16, maka diperoleh nilai 2,1567. Kemudian tadi Darwin-Watson-nya senilai 1,544, lalu diperoleh 4 min DU-nya 1,8433. Kita lihat di sini nilai Darwin-Watson-nya tidak berada di antara DU ataupun 4 min DU, melainkan Darwin-Watson-nya paling rendah. Sehingga sebagaimana pengambilan keputusan uji autokorelasi, maka dapat disimpulkan bahwa ada gejala autokorelasi. Selanjutnya kita akan mengambil keputusan uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Bisa kita lihat pada tabel koefisien. Dengan dasar pengujian, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen atau X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Di sini ada nilai signifikansi secara parsial. Untuk X1 atau mobil baru sebesar 0,458. Kemudian variabel X2 atau indeks harga konsumen dengan signifikan sebesar 0,059. X3 atau personal disposable income signifikannya sebesar 0,094. Lalu X4 atau suku bunga signifikannya sebesar 0,558
dan X5 atau tenaga kerja, tingkat signifikannya 0,511, yang berarti semua tingkat signifikan ini lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa X1 sampai X5 tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y. Kemudian uji T parsial ini bisa dengan cara lain, yaitu berdasarkan nilai hitung dan tabel. Dengan dasar pengujian, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, di sini saya sudah menyiapkan distribusi tabel T. Rumus mencari T tabel yaitu alfa dibagi 2 n min k min 1 sama dengan 0,05 dibagi 2 16 min 5 min 1, hasilnya 0,025 titik koma 10. Kemudian kita cari nilai 0,025 dan 10, maka diperoleh 2,22814. Kemudian kita lihat kembali ke tabel koefisien. Nilai T hitung dari X1 itu sebesar 0,771, kemudian X2 min 2,129, X3 nya 1,850, X4 nya min 0,606, dan X5 nya 0,682. Artinya T hitung dari X1 sampai dengan X5 semuanya lebih kecil dari T tabel, yaitu 2,22814. Dapat disimpulkan bahwa X1 sampai dengan X5 secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian lanjut ke uji F simultan regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikansi. Dengan dasar pengujian, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka artinya variabel independen atau X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen atau Y. Untuk uji F simultan ini bisa kita lihat pada tabel ANOVA. Di sini terlihat nilai signifikannya sebesar 0,006, artinya lebih kecil dari 0,05. Berarti variabel X1 sampai dengan X5 secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Uji F juga ada metode lain, yaitu dengan berdasarkan nilai hitung dan tabel. Rumus F tabel yaitu K n min K sama dengan 5, 16 min 5. Hasilnya 5,11. Maka kita lihat pada tabel distribusi F. Di sini 5 kita tarik dan 11, maka diperoleh senilai 3,20. Kemudian kita kembali melihat ke tabel ANOVA. Di sini F hitungnya 6,400, artinya lebih besar dari F tabel yang hasilnya tadi 3,20. Kesimpulannya, variabel X berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.